Halo teman-teman, perkenalkan saya Cindy Andriani. Saya Desliani Sagala. Dan saya Indi Pasca Simamora. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Ekonomi Industri, Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Saat ini kami sedang berada di gudang penyimpanan CV Marbudi Jepara sekaligus tempat pembuatan produk-produknya. Di sini kami akan melakukan wawancara langsung kepada pemilik CV Marbudi Jepara. Baik, saat ini kami sedang bersama pemilik CV Marbudi Jepara dengan Bapak siapa, Pak? Haji Fahril Fauzi Lubis. Oke, dengan Bapak Aji, beliau ini akan menjelaskan bagaimana perusahaannya dirintis dan dikelola hingga berjalan sampai dengan sekarang. Nah, baik Pak, untuk pertanyaan pembuka, kami ingin tahu nih Pak terlebih dahulu, kapan perusahaan ini didirikan? Perusahaan ini sudah satu generasi. Jadi perusahaan ini dari orang tua dulu ya. Kalau berdirinya itu tahun 70-an. Wow, sudah lama ya Pak. Tetapi sejak meninggal orang tua saya 22 tahun 86 sampai sekarang saya lah yang mengelola. Oke Pak, untuk pertanyaan kedua nih, ada nggak Pak alasan atau motivasi orang tua Bapak dulunya mendirikan usaha ini? Ya, usaha ini kan bergerak di bidang mebel, ukir-ukiran Jepara. Ya. Jadi dulu mungkin waktu zaman-zamannya itu kalau mebel ukiran Jepara itu kan termasuk barang yang masih langka. Iya. Jadi mungkin dia merasa waktu itu ini usaha yang cocok lah untuk, karena masih jarang orang, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini mana-mana sudah ada, di setiap sudut ada yang namanya orang jual-jual mebel Jepara. Iya Pak, benar. Lalu ada nggak Pak visi dan misi perusahaan ini? Ya, visinya kita mempertahankan tradisi, masih berusaha untuk mempertahankan tradisi. Inilah ukir-ukiran ini kan merupakan kebanggaan sama kita. Iya. Ya, warisan dari leluhur kita lah. Kalau mebel Jepara itu kan sudah terkenal. Iya. Kita berusaha visi kita untuk mempertahankan, dan kalau bisa masih mau memperbesar lagi, lagi. Lalu Pak, untuk jenis usaha yang dijalankan, ada produk apa saja Pak yang ditawarkan perusahaan ini? Semua yang namanya kebutuhan untuk rumah tangga, untuk baik itu mebelnya, sofa, kursi, lemari, tempat tidur, semua asal untuk kepentingan rumah tangga lah. Dari perabot rumah tangga. Ya. Lalu Pak, untuk jumlah karyawan yang bekerja saat ini tuh sudah berapa orang? Sekarang yang tetap itu kita ada 6 orang. Tapi kalau kita banyak kerjaan, kita bisa tambah sesuai dengan kebutuhan kita lah. Jadi kalau memang banyak kerja ya bisa sampai puluhan. Itu yang rutin itu tetap yang masih sudah menjadi anggota kerja kita 6, lantas ada driver 1, lantas yang di sini jadi 8 orang lah yang tetap menjadi karyawan kita sekarang. Ya, Pak, untuk kendala biasanya kan ada sering menghadapi perubahan harga atau ketersediaan bahan baku. Ya, itu menjadi kendala, karena kayu ini kan terkadang semakin lama semakin susah. Iya. Jadi otomatis harganya semakin susah, pasti akan semakin mahal. Sementara terkadang pasar tidak menangkap itu, gitu. Jadi terkadang kita ya pandai-pandai lah bagaimana mensiasati supaya harga masih bisa kita pertahankan, ataupun kalau naiknya sedikit lah supaya masih bisa bertahan sampai sekarang. Iya. Lalu untuk struktur pasar, apakah menurut Bapak melihat usaha ini pada persaingan yang ketat atau justru sedikit lebih longgar gitu Pak? Boy, makin ketat lah. Sekarang bolehlah adik-adik lihat di mana-mana sekarang, belian di
Di Unimed di sini aja udah berapa dari Tembong kemari atau dari sana, setiap sudut sudah ada yang jualan. Entah karena Iya. rasa orang tuh mungkin enak jual mebel ini kan. Iya. Satu, yang kedua kan kerugian itu kan tidak terlampau banyak, dalam arti ini kan tidak barang musuh. Iya. Lalu Pak, untuk bagaimana strategi Bapak untuk terus mempertahankan pelanggan agar tidak berpindah ke usaha lain yang menjual produk yang sama? Saya di sini dari dulu sampai sekarang sudah berpuluhan tahun selalu mengandalkan mutu. Jadi mutu dan kualitas itu tetap saya pertahankan sampai sekarang. Dalam arti kalau itu kita jaga, insya Allah langganan itu masih kembali dan harga itu tidak menjadi halangan sama mereka. Yang penting memang barang yang kita hasilkan itu ya kualitasnya memang benar-benar. Dan saya berprinsip nggak mau saya yang nggak bagus kita bilang bagus supaya mereka beli. Kalau yang bagus, jadi mereka tidak merasa tertokohin atau tidak merasa tertipu dengan apa yang kita ucapkan. Iya, benar. Dan yang menjadi prioritas pada saya keluar kota pun barang saya kirim langsung sampai di tempat tujuan, kita pasang, kita ini semua, dan itu merupakan yang jarang dibuat orang. Nah, itulah cara saya salah satu untuk mempertahankan bagaimana menjaga langganan itu. Oke Pak, untuk pemasarannya sendiri apakah lebih banyak dilakukan secara offline atau online? Kalau pemasaran saya ya ada online, tapi lebih banyak secara offline. Kenapa? Kalau kita offline, kita antar barang itu konsumennya puas, tanpa adik-adik bilang pun dia yang akan bilang kepada orang lain. Kalau beli di sana, di tempat bapak itu, kenapa barangnya bagus dan orangnya tanggung jawab. Nah, begitu, itu merupakan pemasaran yang tersembunyi gitu. Jadi kalau dia puas, umumnya saya itu yang saya pakai. Jadi si A membeli karena bagus, si A cerita sama si B, beli di sana, si B nanti bagus, cerita sama si D, ya begitu. Saya lebih banyak seperti itu. Dan tidak, kalau kita online kan kita terpaksa harus dengan kualitas yang bagus, nggak mungkin harganya murah. Iya benar. Tapi dengan harga murah, kualitas barangnya pasti kurang bagus. Iya. Jadi kalau pemasaran saya tidak peduli itu gitu, dalam arti kalau mau barang yang bagus ya memang harus harganya bagus, nggak mungkin gitu. Iya. Harga barangnya bagus harganya murah, itu nggak mungkin. Iya benar Pak. Ya, Apakah usaha ini memiliki rencana jangka panjang untuk berkembang, misalnya dengan memperluas pasar atau dengan menambah produk-produk baru Pak? bisa, memang ada rencana untuk menambah. Ya inilah nanti anak-anak kita bagaimana. Ya, kalau produk-produk itu tetap selalu ada aja, update terus itu produknya yang baru. Cuman terkadang yang namanya perusahaan mebel Jepara kita ini, dia kan walaupun produknya itu sudah lama, berpuluh tahun yang lalu, sekarang itu masih ada dijual begitu. Itu kelebihan dari produk mebel-mebel Jepara ini. Jadi kalau kita membeli barang Jepara, kita tidak merasa bahwa barang itu sudah lama atau sudah. Masa barang yang lama pun masih dipasarkan sampai saat sekarang. Nah, itu jadi ya itulah kelebihan perusahaan mebel Jepara ini, kira-kira Jepara ini. Kalau menurut Bapak, sejauh mana kerjasama dengan pemasok dan distributor berperan dalam operasional usaha Bapak? Oh iya, itu besar sekali. Karena pemasok itu, kalau ini kan kita mebel ini kan dari Jepara, dari Iya. Jawa, dari Jawa Tengah sana kan. Kalau sana terganggu ya otomatis kita terganggu. Jadi pemasok itu ya menjadi apa kita lah,
tanpa dia seperti itu di sana, apa ya kita nggak bisa apa-apa sih. Menurut Bapak, apakah ada peluang ataupun tantangan industri ini dalam beberapa tahun ke depan nantinya? Ya ada, itu udah pasti. Produk-produk yang dari China ini umumnya kan murah. Iya. Jadi orang terkadang beli Jepara ini kalau mahal kan harus memang orang-orang yang memang betul-betul mengetahui, baik itu mutu, baik itu kualitas. Dia rela uangnya keluar pun demi itu kan gitu. Tapi kan terkadang tidak seperti orang-orang yang cari harga yang murah biar barangnya nanti bulan depan rusak, yang penting ada dulu, Pak, begitu kan. Kalau Jepara nggak seperti itu sistem ininya. Ada lagi? Oke, baik Pak. Sudah cukup sepertinya. Terima kasih Pak atas informasinya. Semoga informasi yang Bapak berikan nanti dapat bermanfaat juga bagi kami. Dan semoga usaha Bapak tetap terus berjalan dengan lancar ya Terima Pak. kasih, amin. Terima kasih ya Pak. Oke. Oke teman-teman, mungkin sekian dari video mini riset dari kami. Terima kasih. Bye-bye.